Kembali lagi di Mungkin bersama dengan Sayusan. Sejak React versi 16.8 dikenalkan namanya React Hook. Ini adalah gambaran untuk penggunaan React versi terbaru yang full fungsional, tidak menggunakan class lagi. Pada awalnya hooks tidak sebanyak ini. Mungkin saat itu hanya ada useState, useEffect, useContact, useRef. Tapi seiring waktu berjalan, seiring update berjalan juga hooksnya semakin banyak. Bahkan ada beberapa additional dan library hooks. Nah, khusus untuk video ini kita akan membahas hanya seputar di bagian basic hooks dan additional hooks. Untuk library hooks ini belum kita bahas karena ini memerlukan dependensi lain di luar React. Mari kita mulai. Kita mulai dari useState terlebih dahulu. useState itu sama dengan React State yang biasa kita akses dengan this.state dan lain sebagainya. State sendiri adalah bisa dibilang salah satu inti data dari komponen React, di mana dengan merubah state ini bisa merubah komponen React itu sendiri, bahkan child di bawahnya. Dan penggunaannya cukup segampang ini. Nah, untuk semua case yang ada di video ini akan saya buat di project kosong. Ini hanya berisi webpack dan React kosong. Nah, bisa cek deskripsi, bisa cek untuk link reponya ada di deskripsi. Kita mulai dari useState. Sepertinya saya akan buat directory komponen di sini dan import satu persatu di bagian index. Karena komponen saya menggunakan capital seperti ini. Oh ya, ini hanya styling dari coding saja ya. Saya biasanya membuat komponen itu dengan directory dan dalamnya ada index. Siapa sangka nanti butuh kayak style, terus macam-macam dan lain sebagainya. Biar lebih bersih kan saya kecilin saja untuk sidebarnya. Komponen. Ya, ini masih awal-awal karena ini belum ada yang buat importnya. Mungkin untuk next sample akan lebih cepat dengan sistem Kopas. Wow. Oke, saya panggil di sini aja. I'm sorry about that nih, salah nama harusnya useState. Mau diperbaiki dengan quick. useState. Wow, langsung diperbaiki. Kita buat template-nya dulu. Export, import. Nah, karena sampel-sampel berikutnya kan sama persis, ini sebenarnya saya kopas saja untuk dibuat template. Boleh taruh di sini aja lah. Oke, let's check dulu memastikan komponennya aman. Di sini saya lupa untuk memasang hot reload, jadi harus reload manual. Tapi nggak apa, biar cepat saja. Sample useState. Nah, kita mulai dari initiate untuk useState-nya terlebih dahulu. Initiate state maksudnya. Sebenarnya saya buat apa ya, respon dan set respon. Default value-nya objek kosong seperti ini. Nah, di bawah ini kita buat semacam pengkondisian. Jika responnya masih objek kosong seperti itu, dia akan menampilkan loading. Jika sudah ada responnya, maka dia ambil datanya. Sepertinya saya akan mengambil datanya respon.data saja. Di kondisinya response.
aja. Nah, jika respon data kosong, maka dia akan menampilkan loading. Jika ada isinya, silahkan ditampilkan. Ini sebenarnya string saja biar aman. Sebenarnya ini saya geser saja biar lebih cepat. Nah. Wait, kenapa ada error di sini? I'm sorry about that. Di sini saya belum import, tapi nulisnya pakai react.useState. Oke. Nah, berikut ini untuk initiate state awal dengan menggunakan useState di React Hook. Nah, untuk memproses ngisi respon agar sesuai dengan ekspektasi ada respon dari data, seperti saya menaruhnya di komponen didMount dulu, tapi sekarang pakai useEffect saja cukup. Nah, untuk penjelasan useEffect itu ada di next segmen setelah useState ini. React useEffect. Nah, ini untuk menggambarkan komponen didMount. Jadi dengan array kosong, baru di sini saya kasih set respon ini untuk mengisi state-nya. Misal data, this is my data. Seharusnya ketika saya reload, setelah loading dia akan menampilkan datanya. This is my data. Yap, sesimpel itu untuk menggunakan useState, mirip dengan this.set atau this.setState di React versi dahulu. Berikutnya ada useEffect. Ini bisa dibilang hooks yang paling banyak saya pakai untuk saat ini, selain state ya. useEffect sendiri biasa dipakai untuk listen, misal ada perubahan props, perubahan state, perubahan ref, dan lain sebagainya. Bahkan ini juga bisa sebagai pengganti rect cycle pada saat itu. Ada komponen didMount, komponen willUnMount, kemudian komponen willMount, ada komponen willReceiveProps kalau nggak salah. Yaitu bisa dihandle semuanya dengan useEffect. Di dokumentasi React-nya juga tertulis sangat jelas apa saja yang bisa kita gunakan di sini. Tapi lebih aman jika kita langsung ke case-nya. Kita pakai template yang sudah dibuat tadi. Copy and paste. Dan saya kasih nama useEffect. Pakai S enggak ya? Saya ingat saya tidak. Oh no. Jangan lupa diimport di tempat awalnya. Sepertinya yang baru-baru itu saya taruh atas. Nah, jadi yang bawah itu otomatis yang lama. Dipisahkan dengan HR saja. Horizontal row. Kita cek ada auto importnya nggak ya? useEffect. Tidak, saya nggak install soalnya. Sampel useEffect. Oke, sip, sudah terload. Nah, kita mulai dengan simulasi rect cycle dulu dengan komponen didMount untuk sampel. Ini ada banyak ya, tapi kita ambil komponen didMount aja yang bisa bilang sering dipakai. Penggunaan useEffect sendiri juga gampang seperti ini. Ada dua argumen, pertama function atau callback yang dipanggil, kemudian apa yang ingin di-listen. Bisa nggak usah ditulis atau kosongan, atau by array. Nah, ini saya jelaskan nanti karena di sini kita akan bahas komponen with didMount. Karena di sini kita listen array kosong, maka otomatis dia akan terpanggil ketika baru pertama di-render. Coba dan tidak akan terpanggil lagi ya, soalnya memang kosong, nggak ada yang di-listen. Solok rendered. Nah, jika kita lihat harusnya ada console rendered seperti ini. Saya besarkan saja. Nah, ini penggunaan efek untuk komponen didMount. Kemudian ada penggunaan efek lain, misal untuk melihat perubahan state. Nah, ini cocok dengan yang tadi kita buat di sini.
Tapi sebenarnya kita buat baru saja. Mungkin increment number aja biar gampang dan bisa unlimited. By default 0. Nah, saya membuat state dengan nama number, by default value-nya 0. Dan untuk merubahnya saya menyiapkan button number plus 1. Ketika on click, number itu akan selalu plus 1. Set, set number plus. Kita tes dulu, memastikan ini jalan number buttonnya. Wait a minute. Biar kelihatan, saya kasih number di sini ya untuk tampilan. Oh, I see. Number plus itu sama dengan number plus 1. Jadi langsung balikin value gini aja, number plus 1. Ini harusnya ada jalan. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah function untuk melisten ketika number ini ada perubahan. Nah, use effect bisa digunakan di sini. Nah, di bagian array kosong tadi silakan diisi apa yang ingin di-listen. Saya ingin listen number. Nah, di dalam block function ini bisa dieksekusi apapun. Jika ingin. Nah, di dalam block function ini bisa eksekusi apapun, tapi di sini sampelnya saya kasih console log seperti biasa aja. Mungkin info number change. Terus value-nya. Nah, berikut untuk penggunaan use effect untuk listen state. Ini juga bisa digunakan untuk listen props, kemudian ref, konteks, dan lain sebagainya. Berikutnya di basic hooks yang terakhir ada use context. Use context sendiri singkatnya adalah kita memungkinkan untuk mengirimkan data dari parent ke children-nya tanpa melalui props ataupun step. Gampangnya di sini ada sampel nggak ya dari dokumen serial? Oke, sebenarnya ini sampel paling menarik. Kita ngirim value ke children-nya tanpa menggunakan props. Oke, let's get started bagian code-nya. Tapi sebenarnya saya tidak akan menggunakan ini kan terlalu cukup kompleks ya. Cari yang lebih simple aja. Use context. Itu berarti ada di sini. Ini sebelumnya sudah saya tes untuk yang additional hooks-nya. Karena use context tadi lupa, jadi saya taruh disisipkan di sini saja di atas use effects. Use context di sini. Copy template-nya taruh sini. Diganti-ganti namanya use context. Dan coba import di root di atas efek. Make sure it works. Oh, masih error. Use context not defined. Saya lupa import, ini sering terjadi. Soalnya terbiasa menggunakan WebStorm. Setiap kali di paste atau tulis aja itu langsung ke import. Oke, so far so good. Tinggal kita buat case-nya. Sebenarnya kita mulai dari konteks yang biasa terlebih dahulu ya. Yang sebelum menggunakan use context. Jadi di sini saya akan membuat sebuah komponen namanya number context.
itu create contact biasa, value kosong, dan coba kita panggil di sini di bagian use contact dan mengirimkan value misalnya ini berapa ya, 5. Nah, kontak sendiri fungsinya adalah mengirimkan 5 ini ke anak-anaknya, ke children-nya tanpa props ataupun state. Nah, minimal ini masih jalan, tidak error. Ada error. Oops, I forgot provider. Ini ketika membuat create contact itu pastikan manggilnya dengan .provider. Yep. Terus di sini saya buat sampel children biasa. Ini cuma komponen untuk membuktikan ini value-nya benar-benar bisa dipanggil. Nah, manggil value-nya simple sih, cuma gini aja. Value. Kayaknya jangan P deh, tapi strong aja, biar tidak ada new line. Dan children-nya saya panggil di sini. Ini bukan provider ya, tapi consumer, dia akan yang pakai. Nah, wait. Oke, kita perlu BR. Nah, ini basic dari bukan use ya, tapi dari konteks, React context. Nah, inilah yang akan kita convert menjadi use context. Sepertinya di sini saya copy saja biar mungkin mau dicek di repo-nya. Copy. Namanya create contact. Alt context saja. Alt create context. Nah, barulah kita akan main use contact di sini, ini dia hapus. Use contact sendiri ditujukan untuk bagian consumer. Dengan use contact tidak memerlukan lagi context.consumer, tapi bisa langsung kita panggil value-nya. Untuk di bagian providernya masih mirip ya. Sehingga penggunaannya menjadi seperti berikut. Nah, ini kita bersihkan dulu konsumernya agar menjadi statik kembali. Oke. Make sure tidak error. Nah, 0. Nah, kita akan utak-atik bagian children-nya. Di sini coba kita panggil value dari use context. Coba kita konsol dulu apa saja yang bisa dihasilkan dari value ini konsol. Oke, ini bisa kita dapatkan 5. Berarti bisa langsung di render di sini. Nah, itu sampel dari use contact, coba kita ganti 6 untuk membuktikan benar-benar berjalan. Oke, so far itu penggunaan dari use context. Untuk berikutnya ada use reducer. Ini merupakan hooks terbaru dari React. Dan konsepnya bisa dibilang mirip dengan reducer yang ada di Redux. Langsung saja, mari kita mulai. Nah, sebelum lebih jauh seputar use reducer ini, yang pertama disiapkan adalah reducernya. Ini reducer ini berada di luar komponen. Untuk case di sini saya ambil case dadu. Nah, nanti saya akan siapkan sebuah tombol ketika diklik akan merandom angka seperti kita merandom dadu dari 1 sampai 6. Jadi sebut saja dice reducer. Ini untuk handlingnya. Nah, ini semua juga bisa dibaca lengkap di bagian dokumentasi React yang ada di sini. Mulai dari initial state-nya, kemudian reducernya, hingga komponennya. Oh, saya jadi ingat ini saya memerlukan initial state. Initial state itu nilai awal dari datanya. Nah, reducer ini
akan mengutak-atik data tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ini style setnya 0. 0 itu berarti belum pernah dipakai sama sekali untuk dadunya. Setelah buat function dash reducer ini ada beberapa argumen, yaitu state dan action, mirip dengan reducer di Redux. Dan ada switch-nya. Yang di switch itu dari action sate. Yap, sate emang enak, tapi di sini kita memerlukan state terlebih dahulu. Action.type. By default dia akan mengembalikan default value aja, return initial state. Jika ada case apa ya istilahnya, diacak, random aja lah. Random itu berarti sedang ada action untuk mengacak dadu. Nah, returnnya berarti dia akan merandom dari angka 1 sampai 6. Match.random. Saya agak lupa untuk pesan match.random di sini. Sorry, sini typo karena tertutup oleh mikrofon ini. Dan kadang saya tidak merasakan keyboard baru ini. 5 plus 1 atau langsung 6 aja. Oke, dia hanya bisa dari angka 1 sampai 6 harusnya. Reducer sudah siap, tinggal kita buat actionnya. Wait, untuk show number di sini perlu current number 0. Misal harus saya siapkan button baru untuk mengacak dadu. Dan nyiapkan function kosong untuk onClick-nya. Oke, minimal ini komponennya jalan dulu. Coba kita import di bagian index yang tadi kita buat. Use reducer. Okay, let's check this out. Make sure it's work. Oh, something wrong. Use state is not defined. Ada yang harus use state. Wait a minute. Wih, kenapa saya sini tulis use state? Oh iya, sekarang tadi kan kopas. Ini kopas dengan smart harusnya. Terus dengan use reducer. Oke, minimal jalan ya. Nanti ketika diklik random, dia memastikan angkanya ini cuma antara 1 sampai 6. Seperti dadu. Kita mulai dengan mengambil value yang sekarang ada di reducernya. Seharusnya defaultnya initial value, karena kita masukkan di komponen ini. Untuk sini memerlukan init reducer. Seperti dengan initiate useState dengan array, dan pertama tuh ada state kemudian dispatch. Nah, di sini baru use react use reducer. Argumennya adalah reducer yang tadi kita buat, namanya dash reducer. Minimal seperti ini terlebih dahulu. Dan untuk mengambil value-nya ada di state. Itu aja, defaultnya harusnya 0. Karena ini ya, JS kalau 0 kadang dikosongin. Saya harus ubah string dulu. Oh, undefined. Woi, what happened? Sebentar, tadi baru asumsi, kita cek belum, mungkin ada error. Oh iya, saya ingat. Kembali ke dokumentasi, dia memerlukan initial setnya di sini, bukan di return. Di default value-nya di setup di sini, harusnya ini 0, siap, aman. Ketika klik random, nah ini aksinya baru saja. Langsung saja kita buat di sini, di onClick. Mirip dengan Redux, dispatch, kemudian kirim tab-nya. Jadi tab-nya apa? Random. Nah, jika tab-nya random, maka dia akan eksekusi nih.
Oke, simple as that. Oh, sorry, ada error. Math is not defined. Math, matematika, not match. Oke, it's work. Tapi kenapa kosong koma ya? Bentar, ini logiknya masih salah. Tapi setidaknya ini dia jalan untuk mengubah reducernya. Kita perbaiki dulu biar mantap. Ini saya set round saja. Untuk yang math random ini saya masih ngasal sih, saya lupa. Math random JS. Lulusannya gimana? Oke. But sip, so far so good. Jadi deh, ini penggunaan sampel use reducer untuk case dadu. Untuk berikutnya ada use callback. Yang melatar belakangi dari adanya use callback ini adalah initiate function yang terus-menerus dipanggil terutama ketika komponen terus dirender. Dan ini gampang terjadi ketika banyak terjadi perubahan state, props, dan sebagainya. Jika ada di React versi class mirip dengan React Memoiz kalau nggak salah. Coba kita search dulu React Memoiz. Memoized. React Memo, sorry ya. Tapi ini bukan dokumentasi resmi. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya biar ini aja sih, biar tidak terinitiate terus. Karena kan makin sering terinitiate maka performanya juga akan menurun. Langsung aja ke sampel. Use callback. Ini tadi kan udah kita buat ya, tinggal kopas aslinya. Import dulu ke bagian routes-nya, memastikan jalan dengan baik. Oh, sorry, what's wrong? Use callback is not defined. Belum diimport. Wait, sorry about that. Saya ingat nih, jika ada yang baru kan taruh di atas. Ya, seharusnya berada di sini. Use callback. Sip, merapikan dulu biar tidak lupa ketika nanti mau dirilis. Back to use callback. Sini saya akan menyiapkan sebuah state. Karena mirip saya kopas saja. Kemudian menyiapkan sebuah function. Mungkin fetch data. Nah, function ini yang nanti akan mengisi, bukan mengisi ya, request kemudian mengisi response. Tapi dengan dummy aja. Dummy responnya paling data this is. Muter-muter namanya. Tapi tak apa. Dan fetch data ini otomatis terpanggil ketika komponen terrender, misalnya use effect. Oke, make sure dulu ini jalan. Wait a minute.
Saya Oke, singkatnya seperti ini. Di sini kan kita udah nyiapin function fetch data, yang mana dia akan selalu tergenerate tiap ada render dari komponen use callback ini. Ya karena ini cuma ganti datanya, ganti set reference cuma sekali ya, maka dia cuma tergenerate selama bisa dibilang 2 kali saja. Pertama ketika render, ketika masih default image ini, dan ketika sudah responnya berganti. Ini ada 2 kali. Tugas dari use callback ini agar itu tidak sering terjadi, kita memoize berdasarkan keinginan dari developernya. Misal, saya ingin tidak merubah ini ketika tidak ada perubahan di response. Nah, berarti dia perlu dibungkus dengan use callback. Dan parameter untuk pengecekannya ada di sini, tulis saja response. Dia masih berjalan seperti biasa, seperti sebelumnya, hanya saja kapan dia mulai di initiate lagi itu akan berbeda-beda sesuai dengan argumen yang dibaca di sini. Untuk membuktikan ini masih jalan, ya seperti ini. Kok nggak berubah? Wait, ada yang salah. Oh ini, typo yang tidak bikin error. Ya, kurang lebih seperti ini penggunaan dari use callback. Oke, sebelum lanjut, jika kalian melihat saya berubah kostum, ini karena saya mengingat use memo ketinggalan saat sedang diedit. Jadi saya buat dengan cepat-cepat. Nah, berikutnya use memo. Konsepnya mirip dengan use effect untuk cara kerjanya, tapi bedanya dia akan return sebuah value baru. Ini dibutuhkan jika ingin membuat sebuah value berdasarkan misal perubahan state, props, ref, dan lain sebagainya. Oke, singkatnya kita simulasikan dengan paling utak-atik dari use state yang dulu kita buat. Saya buat dulu use memo. Use state yang dulu dibuat itu kurang lebih seperti ini, buat purchase saja. Nah, di sini use state kan bergabung dengan use effect, di mana ketika komponen didmon dia akan merubah state respon dengan data ini. Nah, di sini kita akan buat sebuah variabel baru dengan use memo yang berisi tanggal respon ini ke update. Paling gini aja. Const updated at. React use memo. Dan dia akan listen response. Nah, tiap kali respon ke update dia akan mengeksekusi apapun callback dalam sini. Dan dia wajib return value. Jadi saya return saja new date. Dan sebenarnya saya konsol di bawah sini aja lah. Tambah PR. Updated at. Seharusnya segini. Ini seharusnya ya dieksekusi 2 kali. Pertama ketika responnya masih kosong, dan kedua setelah terisi ini. This is my data. Tapi karena yang pertama karena cepat sekali, ini kan perubahan di client side, kemungkinan yang terlihat di mata manusia itu hanya langsung tahu-tahu jadi updated terakhir. Ini seperti biasa kita import di bagian rootnya. Import use.
Dan posisinya di mana ya? Di atas ref, di bawah wrapping. Oke, let's check this out. Adakah error? Ya, ada error. Objek, oh ini ya, I remember ini objek ya, new date. Ntar kalau biar dapat stringnya, kayak pakai simulasi di konsol log dulu. Sepertinya new date itu dapatnya string ya. Oh, objek nih. New date. To UTC atau to isotime to the string. Ini aja lah to the string. Jadi semuanya langsung return string biar nggak banyak otak-atik. Oke, let's check this out. Use memo. Oh, ini dia, belum saya ganti judulnya. Ya, kurang lebih seperti ini penggunaan dari use memo. Dia membuat semacam variabel yang sudah di memoize. Dia tidak akan sering tergenerate meskipun ini sering update render. Nah, karena kondisinya kan berdasarkan yang ada di argumen kedua ini. Jika responnya tidak ada perubahan sama sekali, otomatis sistem tidak akan menginitiate ulang konstanta ini. Intinya jadi agar lebih ringan. Berikutnya ada useRef. UseRef sendiri akan menghasilkan sebuah mutable ref object yang dipanggil dengan .current. Setnya juga bisa sebagai berikut. .current juga. Sampelnya ketika ingin seperti sampel di ini aja, di dokumentasi React-nya. Ketika ingin utak-atik apa aja yang bisa kita lakukan dengan input type text ini. Nah, seperti ini menarik. Jadi nanti kita akan buat sebuah button. Ketika diklik, dia akan otomatis fokus ke bagian inputnya, sehingga tinggal mengetik. Sebenarnya itu bagus untuk contoh. Oke, let's get started. Namanya useRef. Memastikan dulu jalan di root. Wait a minute, sini. useRef. Wait. Oke, sudah aman. Tinggal kita buat reference-nya. Saya memerlukan input text sama button. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ketika user klik ini, maka dia otomatis fokus. Nah, seperti ini. Dan tinggal mengetik. Kalau sekarang kan untuk fokus harus klik input. Ya, kita bisa handling itu dengan useRef. Pertama, initiate ref-nya terlebih dahulu. Saya kasih nama input ref. Oops. Can use ref, default value-nya paling 0. Karena untuk isi value-nya kita menggunakan props ref dan diisi input ref. Nah, melalui input ref ini, .current, nanti kita bisa utak-atik apapun seputar input type text ini.
Gampangnya di bagian on-clicknya saya kasih logic input.ref. Nah, untuk bisa manggil apa isi dari reference-nya, wajib dengan current dan aksi. Nah, ini fokus paling. Yap, sesimpel ini. Oke, saya keluar dulu dari input text-nya, klik to fokus. Nah, ini tinggal ketik. Kurang lebih itu sampel dari penggunaan useref. Useref ini juga bisa digunakan untuk mengisi semacam value seperti set ataupun props. Sebagai contoh, saya ingin membuat number ref. Paling 0. Dan coba kita tampilkan di atasnya sini aja. Ini kayaknya di samping ya, nggak ada pair-nya. Tapi untuk manggilnya seperti ref biasa dengan .current number ref.current. Nah, dia akan print 0. Nah, untuk ngubahnya, ngubahnya saya campur di current di on-click-nya aja ya paling. Number.current sama 1. Ya, kurang lebih seperti ini untuk mengubahnya. Hanya saja, ref itu tidak akan men-trigger perubahan DOM. Jadi meskipun sudah jadi 1, dia tidak akan berubah jadi 1. Meskipun value-nya memang benar-benar berganti ke 1. Untuk membuktikan value-nya ini benar-benar 1, kita bisa manipulasi state saja paling ya. Karena perubahan state atau props sampelnya itu yang bisa men-trigger perubahan DOM. Ini 1. Nah, sehingga kita merubah state dari 1 ke 2, itu akan trigger perubahan DOM. Sebenarnya saya taruh bawah saja agar eksekusinya terakhir. Which nah, kurang lebih sepertilah perubahan kurang lebih seperti itulah cara kerja dari ref, baik ketika manipulasi komponen ataupun untuk merubah dan menyimpan value. Berikutnya adalah use imperative handle. Ini masih sekeluarga dengan use ref yang tadi kita bahas. Singkatnya, use imperative handle ini ada salah satu case yang bisa saya jelaskan. Semisal di sini ada preview ya. Oh, tidak ada sepertinya. Use imperative handle. Oke, semisal di sini saya import sebuah komponen, sebut saja editor, dan saya memasang ref di sana. Nah, hanya saja di sini sebagai parent tidak memiliki akses di ref tersebut karena kan dia berada di children. Untuk bisa otak-atik bisa ref focus. Ya, ini mirip dengan sampel input text tadi, ref focus, ref blur. Itu hanya bisa dilakukan di komponen itu sendiri. Nah, ketika parent ingin mengakses ref tersebut, use imperative handle ini bisa untuk melakukan hal tersebut. Kembali ke code. Namanya itu use imperative double R or single. Wait. Use single R, semuanya single. Kita ambil indeks dari template yang sudah dibuat. Use imperative handle. Wait, command C, command V. Oke, kita gunakan case input tadi sebagai children untuk di bagian ini. Di sini saya siapkan sebuah komponen lain, kayak di satu file aja biar tidak banyak file. Namanya input.
Input ini dia akan merender input text saja biar simple. Input tab, dan dia memiliki ref sendiri. Input ref. Nah, dan komponen input ini kita import di bagian bawah. Coba kita preview dulu tampilannya. Use imperative handle. Oke, kita preview dulu sebelum dipasang macam-macam. Dan ini tampilannya. Nah, saya menginginkan, nah di sini saya tambah button di bagian width. Konsepnya mirip dengan yang tadi, hanya saja klik to fokus. Hanya saja tombol ini bukan berada di satu komponen dengan input, tapi di bagian parent-nya. Nah, jika satu komponen dengan input kan kita bisa pakai use ref-nya secara langsung. Ref dan fokus. Mirip dengan yang di bagian sampel use ref tadi. Jika dia ada di bagian parent, use imperative handle ini sangat membantu. Yang pertama di initiate adalah use imperative handle di bagian komponen yang ingin diutak-atik refnya. Sini kita pakai use imperative handle. Saya ingin dia bisa eksekusi fokus. Fokus itu berarti sama dengan input ref.current.focus. Hal yang sama kita lakukan di bagian komponennya. Ref ini bebas sih namanya. Saya ambil saja apa ya? Input. Biar nggak sama, input com ref. Dan ketika dia klik ini, on click, ini targetnya seperti ini. Ketika on click dia bisa input conref.current.focus. Nah, ini seharusnya belum bisa karena ini kan cuma komponen biasa ketika dimasukin ref, bukan input text HTML. Ini untuk membuktikan tidak bisa. Wait, ada error. Use ref is not defined. Wait a minute. React with use ref. Oke. Untuk membuktikan tidak bisa. I'm sorry, untuk penulisan ref ini diambil dari argumen sampingnya props yaitu ref. Nah, untuk Nah, untuk bisa menggunakan ref di sini ini perlu dinamai dengan forward ref. Sebut saja kita bikin cons baru namanya input ref. Dari ref yang sudah kita deklarasikan ini perlu di forward. Kurang lebih seperti ini.
Nah, sehingga yang kita pakai di input ini bukan input, yang dipakai di komponen ini bukan komponen input ini, tapi melainkan hasil dari forward ref-nya. Sehingga makanya seperti ini ya, minimal tidak error. Oke, I'm sorry about that, ini belum jalan, sepertinya ada yang kurang. Wait, sebenarnya ada yang salah. Wait a minute. Oh, I see. Ini harusnya function to execute. Sehingga kita klik fokus. Dia akan men-trigger fokus di bagian childnya. Nah, untuk membuktikan ini tereksekusi, coba kita ganti menjadi fokus aja. Bukan bisa kita buat sendiri ya untuk bagian apa sih yang bisa dieksekut. Fokus. Oke, sama kan? Nah, simpelnya kita bisa mengutak-atik ref ini atau apapun lah di dalamnya melalui parent. Bagi contoh, saya tidak ingin utak-atik ref, saya balikin dulu. Ingin eksekusi semisal show aja. Buktikan dengan console log. Dan ketika diklik di bagian click to focus, dia akan eksekusi show, seharusnya dia akan mengexecute log ini, showing. Dan kurang lebih ada cara kerja dari imperative handle. Untuk berikutnya ada use layout effect. Ini mirip dengan use effect. Untuk cara kerjanya bedanya hanya di bagian how it works. Untuk use effect sendiri dia bekerja secara asynchronous. Jika kita cek di code-nya, sebenarnya kita kembali ke bagian code use effect. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk use effect sendiri, semisal di sini saya melakukan perubahan state ketika menerima number atau apapun lah yang di sini belum saya initiate ya. Maka tiap berubah state itu bisa saja terjadi banyak render di sini tergantung jumlah state atau props yang berubah. Hanya saja untuk use layout effect, meskipun ada perubahan state dan semacamnya, tidak akan merender DOM lagi. Dia akan menyelesaikan semua line di dalam use layout effect. Nah, hingga akhirnya setelah selesai di-execute semuanya, barulah terjadi perubahan DOM, jika memang trigger perubahan. Contoh penggunaannya sendiri juga sama persis. Berarti amannya bisa kita kopas dari use effect untuk di rename. Sini kita kasih nama jadi use layout effect. Masukkan ke dalam root. Nah, ini. Kita make sure dulu ini komponennya aman sebelum diutak-atik. Oke, so far so good. Kita pakai case yang sama saja. Pertama ketika didmon, kedua ketika melisten ini state-nya berubah number. Dari use layout effect,
Ya penggunaannya sama persis. Ini nanti hasilnya juga sama persis. Seperti dengan use effect. Bedanya di bagian belakang. Ketika use let effect dia akan mengeksekusi semua yang ada di dalam blok ini. Barulah terjadi perubahan di DOM-nya. Dengan use effect ini sebenarnya perubahannya bisa terjadi meskipun ini belum selesai karena sifatnya asing. Use effect sifatnya asing. Itu hanya perbedaannya. Berikutnya ada use debug value. Ini karena terlalu pendek sebenarnya saya tidak akan masih demo tapi hanya preview di bagian dokumentasi React. Singkatnya use debug value itu memiliki konsep ya seperti dengan console log. Misal ada error ingin menampilkan di lognya, tinggal di console.error atau console log. Penggunaannya seperti ini wajib berada di dalam komponen React karena ini adalah hook. Misal di sampel dokumentasi React di sini, dia akan menampilkan value dari is online yang true atau false. Jika online maka dia akan online, jika offline dia akan jika tidak online dia akan offline. Dan ini akan tampil di bagian React DevTool. Nah ini dia. Dia akan tampil di React DevTool jika kalian menginstalnya di browser masing-masing. Tapi jika tidak install maka dia sebenarnya tidak tampil. Soalnya saya cek di console juga tidak tampil. Berikutnya ada use default value. Ini saya masih belum cukup paham untuk case untuk membuktikan ini benar-benar terjadi. Jadi singkatnya default value ini akan mendapatkan value kemudian membuat semacam new copy untuk mencegah agar komponen itu tidak langsung render ketika menggunakan default value ini. Berbeda jika kita langsung menggunakan state. Misalnya state itu untuk menyimpan value. Ketika kita mengetik dengan cepat dan state itu terjadi perubahan karena ketika on change dia langsung mengganti value state, itu kan dia akan render terus menerus. Nah default value ini tugasnya kayak semacam debouncing. Jadi value-nya tidak akan langsung berubah, tapi ada beberapa saat. Tapi saya akan mengasih sampel untuk how to use-nya. Use default value kayak mirip dengan state, jadi saya taruh di set saja. Di copy maksudnya. Use default value. Saya lupa single F or double R. Kita samakan dulu. Dan coba pastikan running well di rootnya. Oke, make sure bisa terrender. Use default value. Oke, so far so good. Oke, dari sampel ini kan di sini kita menampilkan this is my data dari state secara langsung. Nah, berikut jika di convert state ini menggunakan use default value. Oke, kita cek dokumentasi dulu. Di sini kita init terlebih dahulu untuk default value-nya. Default value sama dengan React. Barulah di sini dia ngambil dari responnya. Dan yang dipakai di bagian render adalah bukan langsung dari state-nya, melainkan dari default value. Dan seharusnya hasilnya sama saja. Void ada error.
Oke. Wait, apakah saya salah import? Coba kita cek lagi. Double R, F, and sudah benar. Coba saya cek dulu untuk kompatibilitasnya ini. Saya menggunakan React 17.02. Terus cek use default value. React version. Oh, ICD ya ternyata JAK React 18. Dan sebenarnya kita akan skip juga untuk use transition. Karena perbedaan untuk React 18 dan React 17 yang saya pakai ini berbeda sekali untuk initnya. Oh yes. Untuk penjelasan lebih lanjut seputar React Transition, React Use Deferred Value, ini kita akan bahas di kayaknya code sandbox saja, sudah pernah saya buat sebelumnya. Kita geser ke code sandbox. Oh, ini dia. Oke, penulisannya sama persis seperti React useState, hanya saja dia deklarasinya seperti ini. Dan langsung tampil seperti apa yang sudah di inlet sebelumnya. Nah, ini dia. Di sini fungsinya beda ya, saya membuat kayak semacam increment. Ketika on klik dia akan naik value-nya tuh data state-nya plus 1 terus. Tapi dia menampilkan data dari deferred value. Mana deferred value itu ngambil dari data state. Berikutnya ada use transition. Dia, seingat saya, dia akan mengembalikan value true or false. Nah, ini penting digunakan untuk menampilkan atau menghilangkan transition. Mirip dengan penggunaan useState sebenarnya. Tapi di sini saya tidak bisa melakukan demo karena dia hanya support sejak React versi 18, sedangkan tempat saya React 17. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan code sandbox seperti tadi. Oke, langsung aja kita buat untuk code-nya. Sepertinya saya buat baru saja di sini, namanya React Use Transition. Use Transition. Saya cek dulu untuk draft saya, sepertinya dulu pernah saya siapkan akan buat sampel case apa. Oh, I see. Sebenarnya di sini saya akan ambil dari code sandbox yang sudah saya buat sebelumnya di React versi 18. Nah, kurang lebih seperti ini. Wait, sebenarnya saya belum import ke root-nya. Import usage. Oh ya, karena beda versi ini seharusnya bikin error. Coba kita cek dulu buat ya semacam pengecekan. Use transition. Yap, dan benar-benar tidak support karena tidak ditemukan dia sejak React versi 18 supportnya. Jadi kita beralih ke code sandbox. Nah, berikut yang sudah saya buat sebelumnya di code sandbox. Use transition ini digunakan untuk set is pending true atau false. Nah, ketika true dia akan menampilkan loading. Sisanya tidak menampilkan apa-apa.
Dan berikut adalah yang sudah saya buat di Code Sandbox. Untuk transition ini cara kerjanya sebagai berikut. Dia akan utak-atik di value is pending, true atau false. Nah, jika true, dia akan menampilkan loading. Is pending ini kondisinya jadi true ketika menunggu setcount-nya plus 1. Nah, ketika di plus ini kan dia eksekusi nih setcount plus 1 tapi dibungkus start transition. Sehingga kita klik, ini karena saking cepatnya kadang nggak tampil ya untuk loadingnya. Karena hanya beberapa milisecond saja. Terlihat kedip-kedip. Nah, ketika kedip tadi itu adalah kondisi ketika loading ini nampak. Ya, betul kegunaan dari use transition. The last but not least adalah use ID. Hooks di React tuh tidak hanya terbatas ini aja, bisa saja di masa depan ada yang bertambah, bahkan mungkin ada yang dihilangkan. Nah, yang terakhir ada use ID untuk saat ini. Use ID itu singkatnya untuk generate ID unik yang bisa kita pakai tanpa install dependensi tambahan. Ya, seperti contoh di sini kadang kita butuh ID untuk input ID, kemudian atau sesuatu yang unik, misal key juga bisa. Oke, sampel penggunaannya. Simple sekali, use ID. Use ID. Oke, saya ubah dulu biar memudahkan penjelasan. Dan jangan lupa diimport di bagian root-nya untuk sampel. HR. Oke, mari cek dulu. Sip, so far so good. Saya ingin menampilkan ID hasil generatan use ID itu di bawah sini paling ya. ID. Dan makanya itu juga cukup gampang, itu wajib di dalam komponen karena ini hooks react.use ID. Yap, segampang ini. Wait a minute. Use ID is not function. Apakah dia belum support untuk React ini? Use ID first React version. Oke, ternyata dia juga ada di React 18. Yang mana ini saya tampilkan via Code Sandbox saja. Oke, di sini sudah saya siapkan file kosong di Code Sandbox. Coba kita kopas yang udah kita buat tadi. Ini i-nya kecil. Dan berikut adalah sampel ID yang bisa kita dapatkan. Untuk generate ID kedua, ini perlu deklarasi baru lagi. Saya kasih nama ID2 dengan pemanggilan yang sama. Dan coba kita cek perbedaannya. Biar ada enter. ID2. Dan dia modelnya sepertinya titik 2, kemudian ada R4 dan titik 2. Atau opsi lain jika ingin hanya satu deklarasi use ID tapi ingin membuat sesuatu yang unik, bisa saja dengan menggunakan prefix atau suffix. Misalnya di sini ada ID1.
Saya bungkus dengan backtick dengan tambahan suffix misal name dan ID 2 class. Yap, dan jadilah 2 ID yang unik dengan satu deklarasi use ID.